Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eti Handayani dari SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Sumpah Pemuda. Materi yang pertama, Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Latar belakang Sumpah Pemuda. Yang pertama, politik etis atau pintu pembuka pendidikan modern. Pada abad ke-20, politik etis dipimpin oleh Menteri Jajahan, yaitu Alexander William Frederick Hindenburg. Politik etis juga membawa pengaruh besar terhadap kebijakan politik. Program politik etis, irigasi, edukasi, dan transmigrasi pada masa itu juga membawa kemajuan terhadap Indonesia. Yang kedua, pers membawa kemajuan. Pada pertengahan abad ke-20 muncul penerbit pertama di Batavia, yaitu Bumiputra. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, dan Abdul Muiz mendirikan panitia untuk peringatan 100 tahun Bumiputra pada tahun 1913. Ini media persnya. Yang ketiga, bangkitnya nasionalisme. Organisasi-organisasi pemuda kedaerahan mulai menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan, serta menciptakan sifat nasionalisme guna terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya organisasi Indonesia Muda yang berawal dari pola pikir pemuda-pemudi Indonesia yang bersatu menjadi satu wadah, seperti organisasi keagamaan Muhammadiyah dan NU, Tokoh Penghimpun Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan tokoh tiga serangkai. Sumpah Pemuda, tonggak persatuan dan kesatuan. Yang pertama, Federasi dan Front Sawamatang. Isinya Soekarno membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922, dan pada tahun 1926 Muhammad Hatta menyatakan perlunya diciptakan blok nasional terdiri atas partai politik. Pada tahun 1926 dan 1927 PKI melakukan gerakan melawan kekuasaan Belanda dan dihancurkan oleh Belanda. Insinyur Soekarno mendesak pemimpin organisasi untuk membentuk federasi politik, yaitu Front Sawamatang. Pada tanggal 17-18 Desember 1927, diadakan rapat di Bandung mendirikan Federasi Permufakatan Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Yang kedua, cita-cita persatuan. Pada tahun 1915, lahirlah organisasi Trikoro Dharma yang kemudian pada tanggal 12 Juli 1918 diganti menjadi Jong Java. Jong Java didirikan oleh Satima Sanjojo, tujuannya untuk menyuburkan minat pada kesenian dan bahasa nasional serta memajukan pengetahuan umum untuk anggotanya dan mempersatukan para pelajar pribumi. Yang ketiga, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. September 1926 terbentuklah Penghimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau PPPI yang beranggotakan mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. Tujuannya untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. PPPI dan Jong Java memiliki peran yang strategis dalam persatuan Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia diganti menjadi Pemuda Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda II. Juni 1928 terbentuklah Kongres Pemuda II dan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Desember 1928. Ketua Kongres Pemuda II adalah Suigondo Jojo Puspito dari PPPI. Yang keempat, nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nilai persatuan, jati diri. Yang keempat, nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nilai-nilai persatuan, jati diri atau semangat kebangsaan dan demokrasi merupakan nilai yang penting dalam perjuangan Indonesia. Secara nyata, Indonesia dan Indonesia merdeka sebagai tujuan utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan putih. Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia